Atap teras kantor Bupati Brebes berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ambruk saat dalam perbaikan. Dalam insiden ini, 2 orang pekerja yang sedang dalam melakukan perbaikan terluka akibat terjebak dalam reruntuhan. Satu korban lain yakni seorang anak peserta lomba fun bike. Tim Damkar dan BNPB Brebes mengevakuasi dan membawa korban ke RSUD Brebes. Sebelum atap ambruk sempat terjadi kebocoran di bagian depan gedung, sehingga ada pekerja yang tengah melakukan perbaikan. Peristiwa ini terjadi saat sekitar lokasi sedang berlangsung lomba fun bike dan layang-layang yang digelar Pemkab Brebes. Saya tahu gitu kota dari sana, terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi udah kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas, terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini. 2 korban yakni Cuswanto dan Abdullah merupakan pekerja bangunan yang tengah memperbaiki atap. Korban alami retak pada tangan kanan akibat terjepit reruntuhan. Satu korban lain yakni seorang anak berusia 7 tahun peserta lomba fun bike yang tengah duduk sambil menunggu pembagian hadiah. Korban alami luka memar di punggung tangan kanan. 3 korban menjadi perawatan di RSUD Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Seperti inilah saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan patroli di sejumlah titik rawan di kawasan Padang Selatan. Petugas mengamankan sejumlah remaja yang asik nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras dengan kadar tinggi. Bahkan diantaranya ada yang kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas. Selain itu, petugas juga merazia sejumlah penginapan dan hasilnya pasangan muda-mudi yang tak dapat menunjukkan identitas diri juga ikut turut diamankan. Total sebanyak 15 remaja yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Ada juga pelanggaran dari muda-mudi yang sedang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi alkohol. Dan itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Padang tetap ikut aturan perda kita karena minum alkohol baik di fasilitas umum, tempat objek wisata, sarana ibadah dan sarana pendidikan dilarang keras tertuang dalam Perda 1 tahun 2025. Satpol PP menegaskan akan terus menggelar razia secara berkala demi menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ini Pak. Ini yang lempar. Dari jendela dia melempar, Pak. Center buka. Menyamar sebagai pembeli, anggota Satres Polsek Sosa berhasil menangkap LSS 30 tahun warga Sosopan, Padang Lawas saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 klip plastik kecil diduga narkotika jenis sabu siap edar. Dari pengakuan LSS, dirinya hanyalah kurir dari sang bandar berinisial DIN untuk mengantarkan sabu kepada seorang pembeli. Polisi kemudian menggerebek rumah tempat kos sekaligus meringkus DIN dan sejumlah barang bukti narkotika disita. Pelaku diketahui seorang bandar narkoba yang telah lama menjadi target operasi, namun selalu berhasil lolos dari penangkapan. Sebelumnya anggota kita melakukan undercover buy dan berhasil mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh inisial L. Kemudian kita pertanyakan kepada inisial L bahwa dia disuruh oleh inisial D selaku bandarnya di dalam sebuah rumah. Polisi terus melakukan pengembangan kasus, sementara para pelaku telah diserahkan ke Reserse Narkoba Polres Padang Lawas untuk diperiksa. Dari Padang Lawas, Warso, iNews melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat meludeskan 6 rumah di permukiman padat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun tewas lantaran terjebak dalam rumahnya yang terbakar. Keras, butuh tangki. Jadi diluncurkan dulu mobil tangki ganti. Kebakaran terjadi di Jalan Manunggal 31, Lorong Teluk Bayur 6, Kelurahan Macini, Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kobaran api yang cepat membesar di tengah permukiman meludeskan 6 rumah dan merusak 2 rumah lainnya. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan tewas terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi, namun petugas sempat kesulitan menjangkau titik api karena lokasinya berada di gang sempit. Penyebab pastinya kebakaran masih diselidiki polisi. Korban sudah dievakuasi, terjebak dalam kamar rumah orang tuanya. Jenis kelamin perempuan, umurnya sekitar 7 tahun. Sudah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Kebakaran ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah, sementara para korban yang kehilangan tempat tinggal mengungsi di rumah kerabat dan keluarga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang bagian belakang sebuah rumah makan di res area Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Seorang pegawai alami sesak nafas saat mencoba padamkan api. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas mah seberiji mang terubah menurut geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di res area Tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah, tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.